Hai pemirsa WhatsApp, saya Wanda Hamidah. Hari ini akan mengajak kamu untuk melihat-lihat kelas yoga. Kebetulan hari ini, pagi ini, saya mengajar yoga di salah satu kelas di daerah Depok. Yuk kita lihat. Yoga yang hari ini kami coba ajarkan adalah yoga Jipamukti. Itu adalah kombinasi antara hatha dan vinyasa. Memberikan kelas yang mix gitu, gabungan antara hatha dan vinyasa, biar yang yoga untuk pemula merasa nggak terlalu berat gitu, terus yang advance juga merasa nggak terlalu ringan. Biasanya nanti saya lihat kalau 10-15 menit pertama itu akan kelihatan gerakan-gerakan banyak yang baru atau banyak yang advance. Biasanya kalau saya melihat banyak yang advance, nanti intensitas gerakannya akan ditambah. Kalau saya lihat banyak yang pemula, akan lebih slow down. Akhir pekan tidak hanya diisi dengan jalan ke mall atau nongkrong di kafe sambil minum secangkir teh dan mengobrol bersama teman ataupun sahabat. Untuk menikmati akhir pekannya, Wanda Hamidah lebih memilih untuk berkumpul dan berlatih yoga. Ditemani alunan musik yang santai, Wanda pun memulai kelas yoganya. Oke, kalau buat saya pertama kali masuk geluti yoga di tahun 2002. Jadi udah cukup lama. Waktu melahirkan anak pertama saya kurang lebih sekitar 16 tahun lalu. Tapi ada terbesit untuk mengajar baru beberapa tahun terakhir ini. Kita konsentrasi ke nafas, semuanya kita harus konsentrasi dari atas kepala sampai ujung kaki. Yoga itu harus dilatih ke bawah kaki. From the fingers to the lunge. Press your right hand side. Breathing. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something. See you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think And somewhat balance this square. 'cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take my best Inhale. and Just all forward. my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee, but I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask, baby, take my hand. I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Warrior one. Now we're having dinner. Warrior one. Kaki kiri. You're my winner. I see the way you smile. Warrior From two. back the Lebih lebar eye. lagi. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too Putar ke fast. kiri. Warrior two. Every exhalation, relax your body. Planning to get on one knee, so now I can't stop thinking about you. Yoga tak hanya sebuah latihan yang melenturkan tubuh, namun yoga juga olahraga yang memberikan kesehatan baik fisik dan juga jiwa. Di kelas yang diikuti peserta dari berbagai kalangan, Wanda juga memberikan instruksi gerakan mana yang bisa diikuti ataupun belum boleh diikuti para pemula. Sesekali Wanda juga membantu para peserta dalam menyempurnakan gerakan yang mereka lakukan. Selalu ada pemanasan dalam yoga, Surya Namaskar A atau Surya Namaskar B gitu. Itu yang pasti. Nanti kalau dilihat dari situ, kalau Surya Namaskarnya udah bagus, basic pose-nya udah bagus, and then kita bisa lanjut ke pose-pose yang lebih sulit lagi atau yang lebih challenging lagi gitu. 3 pose yang mereka bisa pilih gitu, tapi headstand,
handstand sama shoulder stand. Nah, tapi 3 pose itu ada step-stepnya. Jadi kalau kita beginner, stay di step 1 aja. Jangan langsung ke step 3 karena kalau dipaksakan bukannya sehat malah injured, malah terluka nantinya karena core kita belum siap kan kalau beginner. Setelah memutuskan menjadi instruktur yoga, Wanda secara konsisten menyediakan 2 jam waktu berharganya untuk berlatih yoga setiap harinya. Bukan saja menyegarkan secara fisik, yoga memberikan manfaat lebih bagi Wanda, terutama masalah anti-aging. Pantas saja, walau di usia yang tak lagi muda, Wanda masih terlihat cantik dan fresh setiap harinya. Angkat kaki ke atas, itu baik untuk aliran tubuh, untuk baik metabolisme, dan it's a natural anti-aging gitu. Dan untuk organ-organ tubuh juga tentu bagus. Kalau tadi gerakan-gerakan yoga itu, makanya saya bilang ada yang telapak kakinya menekan perut itu sebetulnya melakukan pijatan terhadap organ tubuh bagian dalam. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan lebih sehat nantinya gitu. Di yoga kita dilatih untuk to increase awareness, artinya kadang-kadang di yoga itu penting untuk melatih pernafasan. Banyak orang yang tidak pernah merasa or take it for granted, artinya nafas itu kita nggak menghargai nafas gitu. Banyak sekali orang padahal nafas itu adalah essence dari hidup gitu, dan rata-rata biasanya kalau nafas kita tidak baik, kita cenderung untuk mudah stres. Nafas itu larinya kemana-mana. Kadang-kadang kita juga, kalau saya kan suka nyetir tuh tiap hari, macetnya Jakarta kadang-kadang membuat stres. Kadang-kadang ketika saya nyetir, saya lupa saya tahan napas karena stres terhadap kemacetan. Makanya balik lagi inhale, exhale, sehingga tubuh menjadi rileks lagi. Secara psikis pernafasan itu bagus untuk release stres. Kalau kita lihat banyak orang yang udah lanjut usia tuh nggak 60, 30 tahun ke atas itu udah memilih olahraga kardio yang banyak ketika melakukan olahraga tersebut, sepak bola dan lain-lain, banyak yang meninggal ya Mbak ya, futsal dan lain-lain gitu, banyak yang kena serangan jantung gitu. Tapi di yoga setiap gerakan itu inhale sama exhale. Tadi kalau Mbak lihat tadi satu gerakan tuh satu nafas. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kapan-kapan ikutan yoga sama saya.